Salam, salam sadis, salam weekend, salam haul, holding me, haul lagi ya. Kemarin prediksinya meleset ya, saya pikir di 22.700 udah ketahan rupanya masih jebol ke 20.800 tadi pagi nutup candle. Persis 20.800 masih ingat Juni kemarin waktu bantingan itu ya, bantingan pertama saya serok, saya pikir 20.800 udah selesai. Ternyata saya pertama serok 20.800, nggak tahu dibanting-banting sampai 17.000 something ya. 17.000 something karena tengah malam saya tidur nggak dapat serok, paginya udah di 18.000, dapatlah serok, cicil lagi di 18.000 something ya. Ya, akhirnya pas ini haul Juni ke Agustus 2 bulan udah cuan lagi, ya kan? Nah, sekarang dam lagi, ya udah tunggu lagi gitu. Ngapain panik gitu? Saya masih bingung loh, masih kamar panik padahal coba kalian kalian pikir logika kalian ya. Juni itu bantingannya lebih ngeri tuh, ya kan? Dia dari berapa turunnya gitu. Ini dari 25.000 banting ke 20.800, 4.000-an something, ya, 5.000 lah kita bilang ya kan dalam 2 hari. Nggak separah waktu bulan Juni kemarin yang dari 31 terakhir 31.000 turun ya kan dalam 2-3 hari sampai ke 17.000 tuh. Ya kan? Itu yang ini. Jadi udah alami gitu, saya masih bingung kenapa kalian masih mentalnya tempe, masih takut. Ya Anda udah haul gitu. DCA gitu, jangan takut. Ya kan? Udah pernah lalui market yang kemarin itu di waktu 17 itu fear sampai berapa? 7 atau 11 ya lupa. Ini fear baru di 33. Ya, udah pada panik lagi, ada saya lihat sebagian nama yang dari tahun lalu udah ngikut, saya masih bingung, masih panik, masih tahu gimana. Jadi saya pusing, sabar, begitu udah hadapi market gitu, ya sabar. Nggak ada orang yang jos bisa tahu pas, oh ini kalau ada yang jos gitu, udah ini, Elon Musk saja kena rugi kemarin bantingan, siapa lagi, semua nggak ada ini, tinggal pas kena banting, Anda sangkut, cuan Anda tertunda, ya udah sabar selama koin yang kita pegang, kan selalu saya ingatkan koin yang kita pegang itu bagus gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kemarin saya suruh serok apa? Saya cuma sarankan, ya kalau Anda yang agak gede mau serok BTC boleh ya kan. Yang saya rekomen ETH, BNB ya kan, Atom sama NIR. Itu 4. Itu 4 Anda serok kemarin, kalaupun ini nanti turun lagi, Anda DCA lagi, ya udah. Kalau udah nggak ada dana, hold dulu. Nanti kalau dia udah ini, relief rally lagi, next relief rally lagi, ya nanti pasti kejemput. Ataupun sebelumnya nanti udah kejemput kalau ada event gitu. Ya, kayak BNB ini saya rasa agak lebih cepat kejemput. Kemarin bantingan gitu, dia nggak terlalu ini. Ya kan, ETH kemarin kelihatan nggak terlalu drop, semalam yang lumayan drop juga, tapi ya nggak masalah gitu. Dia masih ada masa ini bulan depan tanggal 15 gitu, mungkin kita lihat aja. Jadi yang pegang hold ngapain Anda takut gitu ya. Udah mengalami dari tahun kemarin yang bantingan di Mei lah ya kan, terus yang bantingan di bulan berapa, kita cuan juga, waktu banting juga ada masanya cuan gitu. Jadi pas kena sangkut di luar prediksi, udah haul bentar, nanti ya sabar, intinya pakai jurus sadis lagi dan holding me. Nah kalau yang udah cuan army, saya udah tahu kemarin udah request, Om pakai holding me Om biar bacanya kuat mental. Oke, sesuai request ya kan, holding me. Udah kita hold dulu, kita lihat gitu ya. Oke, hari ini saya buat video agak cepat hari ini, saya buat video karena weekend. Hari ini mau enjoy dulu, ada firework, udah saya beli tiket sama istri. Malam ini nonton firework, jadi saya agak pagi nanti keluar
Nah, sebelum saya keluar, saya buat video dulu hari ini, makanya agak cepetan gitu. Ya, market cap di 1 triliun,015, jadi tergerus lah dia, sekitar hilang kemarin 25 sampai 25 ribuan itu, 25.400 berapa saya lupa itu, uh, hampir di 1,2 ya, 1,190 something gitu ya. Ya berarti lebih kurang sekarang hilang market cap-nya 180 billion gitu ya. Nah, 180 billion itu bisa sampai ke 25.000. Sekarang di 21.000 ya. Oh, volume gede loh, volume 90 banyak ya, serok barang juga. BTC Dominance di 39,8, ya bagus lah kalau bisa turun lagi biar altcoin bisa naik gitu ya. Jadi tadi pagi dia nutup di 20.800-an ya, itu sebenarnya support kuat itu. Ya mudah-mudahan jangan jebol lah ya, tapi kita harus ada skenario seperti ini. Mudah-mudahan dia udah habis buangannya ya. Si bosnya FTX, si Sam Bankman juga udah habis men-trade-nya ya kan. Itu buangan rupanya banyak dari tempat dia itu. Mungkin dia dapat order. Malah kemarin itu baru tahu kemarin si kayaknya memang apa si CZ udah tweet kasih sinyal ya kan, mereka mau beli murah ya kan, terus di bawahnya bukan financial advisor. Sebenarnya dia udah kasih kode, udah mungkin ada penawaran, ada yang mau belanja banyak ya kan, minta harga murah, mungkin si CZ nggak mau. Nah yang ambil order ini mungkin FTX, jadi ada data buangan banyak itu dari FTX itu ya. Jadi mungkin dia yang ambil order itu, dia ambil order, dia mau jual barang murah ya, dia buang barang dulu, kasih turunin dulu ya. Ya berarti ada yang mau serok ya kan. Selama ada yang mau serok, berarti nanti ada yang akan main ke atas ya kan begitu. Jadi sekarang BTC di 21.100 ya, Ethereum di 1628, BNB 285 ya, lumayan lah, nggak terlalu ini. Dari kayak yang lainnya masih ini ya, kita sabar aja, kondisi gitu mungkin akan sideways, kita harap sideways sih. Tapi andai kata 20.800 ini juga jebol ya, siap-siap ke bawah 19.000 atau 18.000 gitu ya. Tapi ya nggak inilah, kita lihat lah. Masih ada yang teriak 10.000 ya, biarin mereka ini, saya sih kurang yakin ya. Kita lihat lah bisa apa, nggak pusing sih kalau saya, nggak pusing soal gitu. Ke bawah lagi ya tambah serok lagi ya kan. Saya nggak pusing karena saya sistem saya bukan all in, saya selalu di CA ya kan. Ada yang udah kehabisan dana ya udah santai aja dulu, tunggu momen pembalikan arah gitu ya kan. Karena gini, mungkin bulan depan saya rasa masih bisa agak sedikit ini ya kan, karena bulan depan September itu penutupan kuartal ketiga juga. Jadi kalau secara politik, kalau yang saya tangkap, kita lihat tuh, si Biden ngomong dia nggak akui resesi, dia nggak akui inflasi. Kenapa? Udah mau mereka harus bangun narasi-narasi positif gitu ya. Market juga akan mungkin ya, mungkin satu alasan saya lihat si Bankman ini cari duit juga. Dia salah satu yang paling banyak kasih dana ke politis, terutama Partai Demokrat gitu. Ya mungkin dia inilah mainkan harga dulu, cuan atas, buang barang, cuan bawah gitu, nanti ya buat donasi-donasi kampanye politik gitu ya, untuk para politisi gitu. Nah nanti mungkin market masih agak ini saya rasa. Kalau secara ini logiknya kita lihat, market buang pertama dolar. Ya kan, dolar menguat sekali. Jadi udah jelas itu, ini setelan. Kalau buat saya ya, ini suatu setelan yang udah mereka atur para market maker yang mau cuan gitu ya. Dolar diatur menguat, barang dibanting murah, entah itu stock market, entah itu
uh, 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 precious metal, entah itu kripto, ini masanya mereka serok lagi nih. Ya, kemarin itu relief rally sampai 25 udah cuan dikit, udah dapat dana. Nah, ini buang lagi, mau cari lagi, ya kan? Nah, didam lagi gitu. Nah, serok murah lagi. Kenapa? Dolar menguat, barang jatuh, udah paling enak mereka belanja. Ya kan? Kalau dolar melemah, walaupun ini dia drop, kan lebih mahal, ya kan? Kalau dolar melemah, nah dia udah dolarnya menguat, harga murah dijatuhin, saatnya mereka belanja para paus. Ini skenario mereka. Habis nanti udah mereka buang, udah ada serok, udah cukup, nah baru dimainkan lagi harga ke atas. Nah, mungkin ya persiapan kelihatan supaya nanti ekonomi baik-baik, market baik-baik aja ya, kita lihat apakah di September atau Oktober ini saya rasa masih akan mereka buat market positif gitu. Keberapa kita nggak tahu. Paling nggak mereka akan buat market seolah-olah baik supaya kampanye mereka itu untuk election mereka itu harus menangkan itu, karena apalagi Demokrat suara mereka drop sekali. Kalau sempat di Kongres mereka kalah, kali ini sempat dipegang Republikan, makin lemah si Biden gitu ya. Jadi itu juga banyak hal yang diperhatikan. Jadi kita lihat justru ada yang tanya, kok tapi katanya kuartal 4 akan... Nah justru kuartal 4 itu yang agak hati-hati nanti di bulan 11. Yang saya takut habis kampanye, habis election, selesai. Nah di situ baru market yang benar itu kelihatan gitu. Yang sekarang yang dibedak-bedakin, ditutup tuh, yang di cover, manipulasinya yang banyak itu nanti di bulan 11 kebuka baru drop gitu. Apalagi kalau sempat Demokrat kalah misalnya ya kampanye itu di situ. Maka saya agak wanti-wanti justru di bulan 11 12 itu ya. Ada beberapa alasan, saya nggak saya paparkan dulu. Saya lihat, saya lebih agak ini mungkin September dia karena kuartal 1 kuartal 2 jelek, dia kuartal 3 ini dia harus bedakin kalau dia mau ambil menang suara gitu ya. Karena GDP-nya juga udah drop dia. Jadi saya rasa akan ada manipulasi data yang akan kelihatan baik-baik, market akan dibuat positif kemungkinan untuk nutup kuartal ketiga ini gitu ya. Nanti entah di Oktober kelihatan positif bentar gitu ya kan. Ya mungkin aja nanti kalau dia buangan, kalau udah bener-bener ini di bulan 11 seperti yang ada harapkan ke 12.000, ke 15.000, mungkin itu bisa kejadiannya entah itu di bulan 11 atau bulan 12. Kemungkinan itu kalau saya punya analisa gitu. Tapi nggak di kondisi ini. Tapi ya seperti saya bilang, tapi kita tetap hati-hati. Saya kan selalu katakan kepada kalian, belakangan ini kan saya udah bilang, kalaupun kalian mau scalping, trader, 1-2 koin jangan banyak-banyak. Karena saya udah wanti-wanti kan, andai kata kita salah analisa DAM, kita mau CL, pas lihat DAM 10%, 15% pun Anda mau nekat CL sebagai trader, ya nggak masalah. Tapi kalau sebagai investor ya nggak pusingin ya, udah tutup aplikasi, udah biarin kan begitu, ya kan. Nah kalau sebagai trader Anda 1-2 koin itu kan udah saya ajarkan, tinggal Anda lihat kondisi nggak ini, Anda cut, udah tunggu dia dam sampai kemana baru serok balik bawah kan begitu. Maka saya selalu ingatkan kondisi saat begini jangan main banyak koin, itu resikonya karena kita nggak tahu momennya mereka dam, saatnya, tepatnya kapan, jam berapa, detik, nggak ada yang tahu hari apa gitu ya kan. Kita cuma bisa wanti-wanti hati-hati, walaupun dah hati-hati ya gitu. Salah langkah, tetap kita bisa ada inisiatif lain gitu. Langkah yang akan kita ambil apa begitu ya kan, sambil ya udah nunggu next langkahnya apa begitu habis ini ya kan. Nah sekarang kondisi gini, buat yang udah serok kemarin misalnya, nah sekarang Anda sangkut dikit ya, udah biar tunggu aja gitu, nggak usah takut karena kita udah pernah alami gitu lah ya kan. Jadi kali ini nggak banyak yang hater, ya sedikit sindiran saya nggak pusing.
yang kemarin itu lebih banyak yang ini ya, hater-hater langsung serang ya kan waktu bantingan ke apa ini ya kan. Tapi lihat kita tetap survive gitu ya. Karena apa? Strategi money management itu sangat penting, bukan seperti mereka yang nggak ngerti main all in begitu sangkut udah pusing ya kan, CL ya udah ngamuk-ngamuk ini tuh. Kalau kita ada strategi tahap-tahapannya gitu ya. Jadi itu aja hari ini video ya kan, nggak perlu pusing. Saya nggak pusing dia mau banting ke 10.000 pun, ayo tinggal saya tambah muatan lagi, apalagi BTC, siapa takut? Kalau serok BTC, ETH, BNB, sedikit pun saya nggak takut dia mau banting ke berapa, justru ya kesempatan saya dapat barang murah, diskon gitu ya. Ngapain saya pusing gitu ya kan? Jadi itu aja video hari ini, weekend santai ya kan, saya juga mau santai dulu hari ini nonton firework karena ada acara firework juga. Jadi ya udah saya percepat video hari ini. Semoga Cuan Army yang udah terbentuk, saya udah tenang. Banyak saya lihat komen yang udah terbentuk, udah tahu oh saatnya pasang ilmu sadis ya kan, dan holding me. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Hallelujah.